Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bertemu kembali kita di kelas Statistika Industri setelah minggu lalu kita nggak bisa ketemu. Saya juga mohon maaf karena sinyal kurang begitu oke di rumah saya, jadi saya nggak bisa pakai video, nggak bisa open cam, tapi tetap bisa share screen kok. Oke, kita langsung masuk aja. Materi hari ini nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa lebih santai, belum terlalu berat, materinya belum terlalu berat di 3 minggu pertama ini. Nah, karena ada penyesuaian, karena kita kemarin nggak ada, akhirnya saya ganti pertemuannya itu setelah UAS dalam bentuk tugas besar, presentasi tugas besar kayak teori probabilitas kemarin. Kan juga setelah UAS ada tugas besar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di tengah-tengah perkuliahan kita butuh kuliah seminggu 2 kali. Ada jam tambahan, di mana jam tambahan ini tidak akan dikompensasi berupa absensi. Jadi terserah kalian mau ikut atau enggak. Dia sistemnya bentuknya tutorial ya. Karena mungkin terkait ini sih, terkait penggunaan software. Karena bisa jadi ketika di mata kuliah asli, maksudnya di jam asli kayak gini, waktunya udah habis nih buat membahas tentang tentang materinya, teorinya, tapi kita belum sempat menyentuh ke software-nya. Padahal yang kalian butuhkan sebenarnya juga dari sisi penggunaan SPSS, penggunaan software-nya atau penggunaan Excel-nya, kayak tutorialnya. Jadi nanti seminggu mungkin akan ada 2 kali, di mana yang satunya itu dalam bentuk tutorial, tutorial penggunaan software. Kalian bebas mau datang atau mau enggak, karena toh juga nanti insya Allah akan saya upload, pasti saya upload ya di YouTube, jadi kalian tenang aja. Dan tidak mempengaruhi absensi. Absensi hanya dilihat dari pertemuan yang tiap hari Senin. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Aman ya? Sementara belum. Jelas, Bu. Oke, saya langsung masuk materi, saya share screen. Nah, ini yang kok tidak mau slideshow? Sebentar ya. Ini kayaknya agak ngehang. Oke. Nah, ini yang tadi saya share di Telegram ya. Di week 1 sampai week 4, di mana sampai 5 April masih saya yang akan menjelaskan. Nah, tapi mulai di week 5, kalian bergantian menjelaskan berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi misal kelompok 1 tadi Haifa sama Aisyah. Nah, Haifa sama Aisyah silakan kalian presentasi mengenai prediction dan tolerance limit. Terus materinya bisa didapat dari mana? Materinya bisa didapat dari buku Walpole. Oke, buku Walpole waktu di e-learning-nya teori probabilitas dulu sudah saya bagikan ya. Tinggal kalian download aja. Gitu. Terus nanti kelompok 2 minggu depannya akan presentasi mengenai estimasi rataan. Dan seterusnya sampai kelompok 14 regresi berganda. Nanti sistemnya setelah kalian presentasi, apabila ada yang kurang paham dari penjelasan rekannya, saya akan membantu menjelaskan ulang. Gitu. Jadi jangan khawatir ya kalian jangan khawatir kalian nanti takut bingung sendiri atau gimana. Jadi tetap saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin kalian masih belum paham. Gitu. Sampai sini apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Kelompoknya juga udah bisa dilihat ya. Ya. Oh iya, untuk tanggal yang presentasi tugas besar, tanggal 12 Juli ini masih tentatif ya. Pokoknya di antara minggu-minggu tanggal 12 sampai 16. Di antara minggu-minggu tanggal 12 sampai 16. Masih tentatif. Tapi di seminggu setelah UAS pokoknya. Kayak Propstat kemarin ya. Oke. Kalau UTS sama UAS juga jadwalnya mengikuti jadwal yang di-share oleh bagian akademik. Ini kelompoknya
bisa dilihat langsung di ini. Ada yang belum dapat kelompok kah? Apa ada yang belum dapat kelompok? Mungkin sudah semuanya, Bu. Oke. Kalau udah semuanya, alhamdulillah berarti aman ya. Nah, kita masuk ke materi minggu kedua. Apa itu populasi? Jadi minggu kedua ini materinya adalah tentang populasi dan sampel, juga teknik sampling. Nah, apa itu populasi? Suara saya gema ya? Enggak, Bu. Oh ya, oke. Seperti gema. Apa itu populasi? Nah, populasi seperti yang udah berkali-kali saya jelaskan adalah sekelompok objek atau data atau item di mana sampel itu bukan sampai ya, sampel diambil untuk pengukuran statistika. Jadi populasi itu adalah sekelompok objek atau data atau item di mana kita mengambil sampel dari kelompok itu untuk dilakukan pengukuran statistikanya. Populasi juga merupakan total observasi yang menjadi concern kita. Suara saya menggema ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kok di saya menggema? Nah, apa itu sampel? Sampel adalah bagian terbatas dari populasi yang dipelajari untuk mendapatkan informasi tentang keseluruhan populasi. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jadi kita ambil sebagian aja dari populasi, lalu kita pelajari sebagian yang sudah kita ambil itu untuk mendapatkan informasi mengenai populasinya. Kayak gitu. Populasi dari sampel yang kita ambil. Nah, jadi semisal K ini adalah populasi. Nah, sampelnya ini bisa N, bisa M. Jadi kita ngambil sampel itu bisa mencaplok dari bagian manapun dari populasi K ini. Nggak harus N dan M. Bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Pokoknya kita bisa mengambil, mencuplik dari segala sisi. Apa sih contoh dari populasi dan sampel? Nah, kalau contohnya itu, misal populasinya adalah seluruh masyarakat Indonesia berusia 18 sampai 24 tahun. Nah, itu populasinya ya. Seluruh masyarakat Indonesia berusia 18 sampai 24 tahun. Nah, contoh sampelnya adalah 100 pelajar SMA berusia 17 sampai 100 mahasiswa berusia 18 sampai 24 tahun. Itu sampel. Jadi kita mencuplik cuma 100 dari seluruh total populasi. Jadi kan populasinya berapa juta orang. Nah, sampelnya kita ambil 100 aja. Atau populasinya adalah misal seluruh mahasiswa IT Telkom Surabaya. Sampelnya kita ambil 200 mahasiswa IT Telkom Surabaya. Tuh. Sampai sini apa ada pertanyaan?
Belum, Bu. Ya, itu ya contoh populasi dan sampel. Kalian juga pasti nanti akan merasakan sendiri populasi dan sampelnya. Ketika kalian melakukan tugas akhir atau kerja praktek. Jadi misal kalian kerja praktek di pabrik ya, pabrik gelas. Nah, kalian ingin lihat nih kualitasnya, toleransi limitnya dan lain sebagainya. Spesifikasi dari produk jadinya nggak mungkin kan, misal dalam 1 jam produksi 9.000 gelas, terus kalian ngecek satu-satu. Pasti kalian ambil satu batch aja kan, misal satu batch isinya 100 gelas, kayak gitu. Jadi kalian ambil satu batch aja untuk menilai seluruh produksi. Itu contoh populasi dan sampel. Populasi itu ada yang jenisnya finite size population, ada yang infinite. Jadi kasarannya finite itu bisa dihitung. Kalau infinite itu tidak terhingga. Contohnya yang finite, jika ada 600 siswa di sekolah yang kita klasifikasikan menurut golongan darah, bisa kita katakan bahwa kita memiliki jumlah populasi, bukan penduduk, jumlah populasi 600 orang. Tapi kalau contoh infinite, itu adalah pengamatan yang diperoleh dengan mengukur tekanan atmosfer setiap hari, dari masa lalu hingga masa depan. Itu kan nggak ada batas ya kan, masa lalu sampai masa depan itu. Nah, finite size population yang jumlahnya sangat besar, bisa jadi dikatakan infinite. Contohnya, jumlah masyarakat Indonesia. Populasinya adalah masyarakat Indonesia. Sebenarnya kan itu bisa dihitung kan, dihitungnya dapatnya 200 sekian juta. Nah, tapi itu kan sangat besar sekali. Maka bisa dikatakan dia adalah infinite size population. Tapi kalau misal populasinya adalah mahasiswa itu Telkom Surabaya, di mana jumlahnya sekitar 1.100-1.200 orang, maka itu masih dimasukkan ke finite size population. Begitu. Sampai sini apa? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, definisi teknik sampling. Kita masuk ke teknik sampling ya. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Itu menurut Sugiono 2001. Menurut Margono di tahun 2004, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif gitu. Nah, ini langkah-langkah melakukan sampling. Pertama kita menentukan populasinya dulu. Sebenarnya siapa sih populasi riset kita atau populasi yang akan kita lihat datanya? Kita tentukan jumlahnya, lalu dan profilnya. Lalu kita mencari data akurat mengenai si populasi itu. Lalu kita memilih sampel yang representatif, menurut kita representatif, beserta teknik samplingnya. Yang terakhir kita menentukan jumlah sampel yang menurut kita itu sudah memadai. Jadi sebenarnya kalau sampling sendiri itu ada rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya itu sebentar, saya coba carikan sumbernya ya. Tapi sebenarnya jumlah sampel itu berbeda sih, berbeda-beda dari berbeda-beda pada setiap penelitian, setiap tools statistik.
Bentar, saya belum menemukan. Ya, tapi intinya gini sih. Setiap teknik, setiap tools statistik itu punya rule of thumb yang beda-beda. Jadi contohnya misal nanti kalian kuliah S2, kalian mungkin dapat mata kuliah statistik multivariat, kalian akan tahu tools namanya structural equation modeling. Nah, itu kalau nggak salah minimal jumlah sampelnya 200. Atau kalau misalnya kita mau studi riset yang basic pakai kuesioner, kuesionernya itu mulai dari variabel, terus habis gitu diturunkan jadi indikator. Nah, itu biasanya 5 kali jumlah indikator. Indikator itu pertanyaan. Jadi 5 kali jumlah pertanyaan. Misal pertanyaannya ada 20, berarti minimal sampelnya adalah 5 kali 20, 100. Atau ada pula kalau analisis conjoin itu juga ada minimal sampel tertentu. Tapi yang jelas, semakin banyak sampel yang kita ambil, maka hasil statistik kita, hasil sampling kita, data yang kita dapat itu akan lebih akurat dalam menggambarkan populasi. Semakin sedikit, semakin akurasinya itu semakin lemah, kayak gitu. Tapi ya kalau kita mau ngambil banyak-banyak sampel ya juga nggak bagus. Nggak bagusnya bukan dalam artian datanya jadi nggak bagus ya. Nggak bagusnya dalam artian lebih ke efisiensi. Karena kita mengambil sampel itu nggak hanya mempertimbangkan datanya bagus atau enggak, tapi apakah dari segi biaya dan waktu dan tenaga itu sudah cukup efisien atau enggak. Jangan sampai kita buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk hal yang ya kurang diperlukan, jadi nggak efisien kan. Nah, ini jenis teknik sampling, ada probability sampling. Probability sampling itu dia apa ya, sampel yang mempertimbangkan nilai kerandoman. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar semua sampel itu dianggap sama, semua data dalam satu populasi itu dianggap sama, dan kita mengambil secara random tanpa ada justifikasi. Nah, makanya contoh-contohnya ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Nah, kalau non-probability sampling itu adalah kebalikan dari probability sampling. Jadi kita mengambil sampel atas dasar keinginan kita. Ada justifikasi kenapa kita ngambil data itu aja. Jadi misal populasinya adalah seluruh masyarakat Indonesia berusia 18 sampai 24 tahun. Kalau probability sampling ya kita ambil random. Random dalam artian kita punya data misal total masyarakat Indonesia yang berusia 18 sampai 24 tahun itu total 20 juta orang. Kita punya data 20 juta orang itu siapa aja, terus kita random pakai Excel, dapatlah 200 orang hasil random kita. Nah, dia yang akan kita samperin untuk kita jadikan sampel. Nah, itu kan contoh dari simple random sampling. Contoh dari probability sampling. Nah, kalau non-probability sampling ada systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, saturated sampling, dan snowball sampling. Nah, contohnya snowball sampling itu misal, aku kenal Haifa nih. Haifa kan masyarakat Indonesia usia 18-20 tahun. Aku kenal Haifa. Aku jadikan Haifa sebagai sampelku. Lalu setelah Haifa, aku minta tolong Haifa untuk mencarikan temannya sebagai sampelku. Temannya Haifa nanti dimintain tolong untuk mencarikan temannya lagi. Jadi akan ada efek snowball. Kayak gitu. Purposive sampling itu hampir sama dengan, nama lainnya adalah judgmental sampling. Jadi kita kayak, misal ya, kita ingin meneliti tentang perilaku konsumsi masyarakat Indonesia usia 18-24 tahun. Bentuknya responden mengisi kuesioner. Nah, kita ke mana namanya, ke mall. Misal ke mall, terus ngelihat ada orang, langsung kita datengin, terus kita samperin. Usia berapa, Mbak? Oh, usia 20 tahun. Boleh minta tolong isiin kuesioner nggak? Nah, itu bentuk dari judgmental sampling. Itu kan nggak random-random banget. Ya, kita random sih ketemu dia di mall. Kita bisa jadi nggak kenal. Tapi ya, itu tidak serandom yang
dimaksud di probability sampling kayak gitu. Terus misal aku minta tolong ke teman-temanku untuk ngisiin kuesionerku. Nah, itu juga bagian dari purposive sampling atau judgment sampling. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Bu, kalau yang accidental sampling gimana? Accidental sampling. Ya. Bentar. Bentar ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Wah, sorry, ternyata saya ke ini ya. Saya sempat keluar dari Zoom karena HP-nya dipakai buat ada telepon. Bentar, saya share screen lagi. Oh, jadi accidental sampling ini nama lainnya adalah convenience sampling. Nah, convenience sampling itu misalnya waktu itu ya saya tugas akhir saya itu tentang konsep produk sepatu apa sih yang diinginkan oleh ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, saya mikirnya kan, oh ibu-ibu muda berarti anaknya masih usia TK lah ya. Ya udah saya langsung pergi ke TK-TK, terus saya, misalnya kan banyak ibu-ibu yang nungguin anaknya tuh. Nah, saya langsung bagikan kuesionernya ke ibu-ibu itu, kayak gitu. Jadi kita datang ke suatu perkumpulan atau sekelompok objek yang menurut kita probabilitasnya itu, probabilitas kita dapat sampel sesuai dengan profil yang kita inginkan tuh tinggi. Contohnya tadi kan, saya pengen tahu konsep produk sepatu yang diinginkan oleh ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda kan biasanya anaknya masih TK tuh, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya yang perlu kalian kumpulkan adalah silakan kalian cari informasi mengenai probability sampling dan non-probability sampling masing-masing ini, pengertiannya, dan contoh-contohnya. Jadi simple random sampling itu apa, contohnya apa. Proportionate stratified random sampling itu apa, contohnya apa. Ditulis tangan di kertas A4, kemudian di-upload di e-learning seperti biasa. Deadline-nya minggu depan hari Minggu, sorry. Deadline-nya hari Minggu tanggal 28 Maret jam 23.59. Oke, kita lanjut. Nah, pemilihan jenis teknik sampling. Pemilihan jenis, ini typo ya. Pemilihan jenis teknik sampling, baik probabilitas maupun non-probabilitas didasarkan adanya randomisasi atau keacakan, yaitu pengambilan subjek secara acak dari kumpulannya. Dalam hal randomisasi berlaku setiap subjek penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sejalan dengan anggapan bahwa pada dasarnya probabilitas distribusi kejadian ada pada seluruh bagian. Jadi dianggap semua sampel itu sama saja.
Nah, dalam enggak deh. Dalam memilih teknik sampling apa yang kita gunakan, kita benar-benar nggak hanya melihat jumlah dan teknik sampling ya. Nggak hanya melihat kecukupan data, tapi kita juga harus melihat keefektifan dan keefisiensiannya tadi. Jangan sampai kita berambisi dapat data yang banyak, biar data kita itu bagus, sesuai, tapi sebenarnya itu buang-buang waktu. Atau kita memaksakan diri pakai random sampling atau probability sampling, yang memang hasilnya akan lebih bagus sih daripada non-probability sampling. Tapi ya balik lagi, itu akan memakan waktu. Apa ya istilahnya tuh, rasio kuesioner yang diisi sama kuesioner yang disebar itu jadi rendah. Apa ya namanya rasio kuesioner yang diisi dan disebar itu? Aduh, saya lupa. Intinya presentasi kuesioner yang diisi itu jadi kecil gitu loh. Akhirnya kita lama banget dapat datanya. Nah, itu kan juga nggak bagus kan sebenarnya buat sebuah penelitian, apalagi kalau kita memang punya momen atau tenggat waktu tertentu. Jadi semua itu harus dipertimbangkan ya memilihnya. Berdasarkan kondisi yang ada. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ini cara menghitung rataan sampel. Nggak usah dibahas ya gimana caranya, karena kalian pasti udah hafal di luar kepala. Jumlah data dibagi, total data dibagi jumlah data. Ini cara menghitung median sampel. Nggak hanya median, Q1, Q2, Q3. Masih sama, caranya itu-itu aja. Lalu, ini menghitung variansi dan standar baku sampel. Caranya juga tidak berubah, masih seperti itu saja. Tidak ada yang spesial. Oke, materinya habis. Apa ada pertanyaan? Materinya dikit ya. Saya mau tanya. Iya, silakan. Tadi tugasnya apa, Bu? Oke, tugasnya. Jadi di sini ada jenis-jenis teknik sampling nih, mulai dari yang probability sampling maupun yang non-probability sampling. Yang perlu kalian kerjakan adalah kalian cari definisi masing-masing teknik sampling ini beserta contohnya. Minimal 3 ya untuk masing-masing teknik sampling. Nah, terus kalian tulis tangan, kalian foto atau scan, lalu diupload di e-learning seperti biasanya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Itu apa namanya? Milih 3 itu salah satu dari ini loh. Kenapa? Sorry? Itu yang katanya milih 3 itu yang probability berarti milih 3 antara 4 ini gitu loh. Oh, bukan 3, minimal 3 contohnya. Jadi kalian cari definisi masing-masingnya. Oh. Terus kalian kasih contoh masing-masing ini minimal 3 contoh. Masing-masing teknik sampling. Bukan memilih. Berarti ada 10 semua itu, Bu, ya? Ya, ada 10. Ada 10 definisi, masing-masing definisi ada 3 contoh. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu, kayaknya. Oke. Oke, kalau cukup, sekian pertemuan hari ini. Singkat aja, nggak perlu banyak-banyak, nanti kalian mabuk juga. Toh sebenarnya tentang pertemuan itu, tentang
tentang materi hari ini tuh sebenarnya sudah banyak kalian pelajari waktu teori probabilitas kan, terkait ini, terkait cara-cara menghitung statistik deskriptifnya sampling seperti rataan, median, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang spesial dari materi minggu ini. Gitu. Itu aja sih. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang lebih advance lagi, nggak ada di teori probabilitas, mengenai distribusi sampel. Juga minggu keempat juga distribusi sampel. Nah, materi minggu depan dan minggu depannya lagi ini yang perlu kalian konsentrasi betul ya, karena akan digunakan sampai kalian nanti mungkin lulus, mungkin kerja dan seterusnya. Oke? Kalau ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan, kehilafan, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.